24 Jam of Le Mans tahun 1988 adalah salah satu acara paling berkesan dalam sejarah motorsport Inggris, yang mana pada akhir perlombaan sekitar 50.000 penggemar Inggris berdiri kagum saat 3 Jaguar XJR9 melintasi garis finish. Dengan kemenangan ini, akhirnya ada tim yang bisa mengakhiri dominasi Porsche di Le Mans. Mobil ini adalah XJR9. Mobil ini dirancang oleh Tony Southgate dan dibangun oleh Tom Wilkinson Racing. Jaguar XJR9 dirancang khusus memang untuk mengalahkan Porsche. Mobil ini diciptakan dalam era balap mobil prototipe Grup C. Ini adalah klasifikasi yang dikembangkan oleh FIA dalam langkah radikal yang mengubah motorsport selamanya. Secara teknis, Grup C ditentukan oleh konsumsi bahan bakar dengan batas konsumsi bahan bakar maksimum 60 liter dengan bahan bakar balap RON 102 per 100 km. Dan juga hal ini harus disuplai oleh tangki yang tidak lebih besar dari 100 liter. Dan pada awal regulasi ini, tim tidak boleh isi bensin lebih dari 5 kali. Cukup ketat, namun inilah yang membuat era ini menjadi era terbaik. Kemudian pada awalnya dengan perlombaan sepanjang 1000 km, mobil hanya boleh memiliki bahan bakar tidak lebih dari 600 liter, sehingga regulasi ini menjadi tantangan nyata bagi banyak produsen. Kenapa menjadi tantangan nyata? Ya karena di Le Mans biasanya setiap balapan mobil balap akan menghabiskan 2600 liter bahan bakar. Sangat boros bukan? Dan seperti biasa kalau mobil itu boros yang berarti itu bukanlah tujuan utama balapan. Dengan demikian, pasokan itu secara bertahap dikurangi. Namun sayangnya regulasi ini yang menyebabkan kekecewaan banyak tim balap. Kemudian selain bahan bakar, sebenarnya di regulasi baru ini tidak banyak menyatakan tentang mesin, yang berarti insinyur bisa menggunakan mesin apapun yang mereka pilih. Namun tetap aja regulasi menetapkan dimensi minimum dan maksimum untuk mobil serta batas berat minimum 800 kg pada awalnya, yang kemudian dinaikkan menjadi 850 kg pada tahun 1985. Namun selama mesin tersebut dirancang oleh produsen yang sudah berpartisipasi dalam grup A atau grup B, itu sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk mobil grup C. Dengan demikian, Jaguar tentu aja sangat antusias dengan regulasi tersebut. Kala itu di grup C, Porsche memimpin dengan mobil 956 dan Porsche dapat mengalahkan Lancia LC2 dan Ford C100. Dengan ambisi untuk mengalahkan Porsche, Tony Southgate membangun mobil dengan mengeksploitasi kelemahan Porsche. Dan juga dia akan menciptakan modifikasi yang akan membingungkan insinyur Porsche dan mendorong XJR9 Jaguar meraih kemenangan kejuaraan pada tahun 1988 untuk kejuaraan konstruktor dan pembalap. Jadi bagaimana mereka melakukannya? Southgate menggunakan mesin V12 yang menurutnya pada saat itu adalah mesin terbesar yang pernah dilihatnya. Meskipun mesin tersebut menunjukkan beberapa potensi, namun mesin ini memiliki berat yang luar biasa dan mereka pikir akan menjadi tantangan besar bagi tim desain. Jadi dengan kondisi seperti itu, dia harus memiliki pengaruh kreatif pada setiap bagian kendaraan, tetapi desainnya harus mencakup mesin V12. Kemudian selain mesin, Tony Southgate juga harus memiliki desain yang bagus. Karena mengingat desain Porsche yang begitu dominan dengan ciri khas ramping dan aerodinamis, maka dia harus membuat mobil yang mirip seperti itu. Namun ambisi Tony benar-benar luar biasa, yang mana entah bagaimana dia bisa menemukan kelemahan mobil Porsche tersebut. Yang mana dia merasa yakin kalau wing belakangnya Porsche memiliki kelemahan. Dengan demikian, Tony ingin memanfaatkan bagian tersebut, yang mana akhirnya Southgate melakukan beberapa pekerjaan di wind tunnel. Kemudian gak lama setelah itu, Tony Southgate mendapatkan informasi kalau Porsche melakukan pengetesan mobilnya di wind tunnel juga dan jalan raya. Dan informasi ini cukup bagi Southgate untuk mengetahui bahwa informasi yang dimiliki tim Porsche tentang pusat tekanan mobil kemungkinan besar sekitar 15% off. Genius banget ya, dengan begitu aja dia bisa tahu. Kemudian Southgate juga menyadari bahwa di Le Mans agar tim Jaguar memiliki kesempatan untuk menang, mereka harus mengalahkan Porsche di lintasan lurus. Dan untuk melakukannya, dia dan timnya bekerja untuk mengurangi drag pada mobil hingga XJR9 dapat mencapai kecepatan maksimum secara teori 386 km per jam di lintasan lurus. Ini tentu aja lebih kencang karena mobil Porsche biasanya hanya mencapai kecepatan di 378 km per jam di lintasan lurus. Meskipun hanya peningkatan 2% dibandingkan Porsche, namun itu sudah cukup bagi Tony Southgate.
Kemudian selain kecepatan, Southgate juga fokus di downforce, dan untuk meningkatkan downforce, Southgate memutuskan untuk memotong backtail mobilnya. Mengetahui hal itu, insinyur Porsche menganggapnya gila karena tidak mungkin mobil bisa bersaing di Le Mans dengan short tail. Kenapa bisa insinyur Porsche ngomong begitu? Sebenarnya apa yang tidak bisa dipahami oleh insinyur Porsche adalah bahwa sayap belakang efektif merupakan perpanjangan dari bodi, menarik udara keluar dari Venturi Tunnel. Selain itu, tata letak motor boxer Porsche juga mengganggu tunnel ground effect di bawah mobilnya, dan tentu aja akan membatasi efektivitas aerodinamika floor. Sedangkan kemampuan XJR9 dapat menarik udara melalui Venturi Tunnel dengan sayapnya. Dengan demikian berarti bahwa Venturi Tunnel mobil Jaguar dapat memiliki sudut yang jauh lebih curam saat mendekati bagian belakang mobil tanpa resiko udara yang tersendat, dan mengurangi downforce yang dihasilkan oleh efek Venturi. Sungguh luar biasa cerdas. Dan Porsche tidak dapat mencapai inovasi ini bahkan jika mereka mencobanya. Kenapa? Ya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, karena tata letak mesin Porsche dan transmisinya sudah mengganggu Venturi Tunnel mereka yang lebih dangkal. Dari sisi ini aja, XJR9 sudah menang atas Porsche. Kemudian area lain yang ingin di-upgrade sama Southgate agar mobilnya bisa mengalahkan Porsche adalah pada rangkanya. Porsche menggunakan bagian kotak aluminium yang sangat sederhana yang jauh dari mengesankan. Dengan mengetahui hal itu, Southgate langsung pergi sejauh mungkin dan menuntut rangka monokok serat karbon penuh pada Jaguar, menciptakan struktur yang kaku sambil tetap sesuai dengan regulasi berat kendaraan. Dengan konstruksi rangkanya yang luar biasa ini, akhirnya mesin raksasa XJR9 langsung ditempatkan sejauh mungkin ke depan, bahkan langsung sampai ke bahu pembalap. Kenapa harus sampai seperti itu? Ya karena dengan berat mesin ini dapat menciptakan pusat gravitasi yang tinggi. Dan jika sudah begitu, hal itu tentu aja dapat mendominasi desain dan karakteristik penanganan kendaraan dengan mudah untuk mengatasi penghematan berat monokok karbon. Kemudian dengan penempatan mesin bersama dengan paket aerodinamis, berarti mobil akan dapat menghasilkan downforce yang sangat besar. Dan sebagai bonus dari desain ini, sekitar 40% tekanan aerodinamisnya berada di atas poros depan. Ini jauh berbeda dengan desain Porsche, yang mana Porsche hanya memiliki 25% tekanan aerodinamis di bagian poros depan. Dengan ambisinya ini, apa yang Tony Southgate dan timnya ingin bangun ini adalah paket aerodinamis khusus Le Mans, dan ini memang mobil yang dirancang khusus untuk balapan. Kita bisa melihat hasil akhirnya. Mobil ini memiliki bentuk nose yang berbeda tanpa splitter depan, tail, dan underwing yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memberikan aliran udara yang lebih baik ke sayap belakang. Selain itu, bodi mobil juga dirancang agar sangat dekat dengan ban. Dan pada akhirnya, tim menciptakan paket high downforce dengan mobil yang memiliki bodi serat karbon yang tak terbantahkan. Oh iya, mesin XJR9 adalah mesin V12 7 liter yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 700 horsepower, yang mampu mencapai kecepatan maksimum di 394 km/jam. Dengan desain dan mesinnya yang luar biasa, Porsche pun akhirnya bisa dikalahkan. Tapi Jaguar tidak mengalahkan Porsche dengan mudah, dan sejauh itu ketakutan Jaguar hanyalah Porsche, sehingga Jaguar menjadi lengah karena mereka pikir mereka sudah berhasil mengalahkan Porsche dan bisa mendominasi bertahun-tahun ke depan. Namun pada akhirnya mobil ini pun tumbang, dan uniknya mobil ini dikalahkan bukan dari ketakutan terbesarnya yaitu Porsche, melainkan dari Sauber Mercedes C9 yang ditenagai oleh mesin V8 twin turbo 5 liter. Kok bisa kalah sama V8? Ya sebenarnya Mercedes berhasil menciptakan mesin yang menjadi solusi untuk menghilangkan rendah tekanan dan tentunya dengan kapasitas V8. Mesin ini juga menjadi lebih ekonomis dan mampu menghasilkan lebih banyak daya daripada mesin V12 7 liter Jaguar. Namun walaupun demikian, kemenangan terkenal Jaguar XJR9 di Le Mans 1988 menegaskan tempatnya sebagai salah satu mobil paling berkesan dan dicintai dari generasinya, dan tetap menjadi lambang kejayaan Jaguar. Dan fakta menariknya, mobil ini lebih cepat daripada mobil F1 apapun kala itu di trek lurus. Bagaimana nih menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.